Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan Pengarang, Chang Yu Bab 41-42. Bab 41 Pengakuan Kedua. Pagi. 9 pagi. Tetes, tetes, tetes. Jarum infus disuntikkan ke pergelangan tangan Dong Suebing. Itu menyiksa. Ku Yunsuan tidak punya banyak hal untuk dilakukan di bangsal, dan dia mengambil kuncinya. Dia pergi ke rumahnya untuk membantunya membawakan handuk, pakaian dalam, kaos kaki, del. Dia juga perlu membantunya membawa satu set pakaian bersih. Jas dan sepatu yang baru dibeli semuanya rusak dilalap api. Setelah Ku Yunsuan pergi, perawat yang memasukkan infus tertawa, "Bibimu sangat cantik." Orang tua itu juga berkata, "Gadis itu sangat baik padamu." Dong Suebing merasa bangga. Seolah-olah mereka memujinya. Ku Yunsuan kembali sebelum jam 11 pagi dengan sebuah koper kecil. Dia membawa pakaian, sikat gigi, sampo, piring, del bersamanya dan mengemas semuanya ke dalam lemari kecil di samping tempat tidur Dong Suebing. Dia berkeringat dan terengah-engah. Tapi dia tidak berhenti. Dia mengangkat selimut Dong Suebing dan mengganti kaos kakinya untuknya. Setelah itu, dia membawa baskom plastik dan sabun ke kamar kecil untuk membantu mencuci kaos kaki kotornya. Dong Suebing tersentuh. "Bibi Suan, istirahatlah sebentar." Ku Yunsuan berbalik dan tersenyum. Dia masih memiliki busa di tangannya. "Saya tidak lelah. Anda berhenti bergerak. Kamu masih dalam keadaan basah kuyup." "Oke." Bibi Suan sedang berjongkok mencuci pakaian, dan punggungnya menghadap Dong Suebing. Pakaiannya ditarik sedikit ke atas, memperlihatkan punggung bawahnya. Mata Dong Suebing terpaku pada punggungnya. Mungkin dia membayangkan sesuatu yang nakal dan tiba-tiba ingin buang air kecil. Dia melihat botol infus yang tergantung di atasnya. Setidaknya ada setengah botol lagi. Ini akan berlangsung setidaknya setengah jam lebih. Dia mencoba mengendalikan keinginan itu, tetapi tidak tahan lagi. Dia menahan rasa sakit di bahu dan kakinya dan perlahan turun dari tempat tidur untuk memakai sandalnya. Ku Yunsuan yang telah selesai mencuci kaos kakinya terkejut. "Apa yang sedang Anda coba lakukan?" Dong Suebing tersenyum. "Aku harus ke toilet." Dia mengulurkan tangan untuk mengambil tetesan itu. "Berhenti bergerak. Anda tidak diizinkan untuk pindah." Ku Yunsuan buru-buru mencuci tangannya. "Tetesannya menempel di tanganmu yang bisa digerakkan. Anda tidak dapat membawa tetesan itu dengan tangan itu." Sulit bagi Dong Suebing untuk mengunjungi toilet kemarin. Hari ini, lebih sulit dengan tetesan. Dong Suebing juga tahu bahwa dia tidak boleh bergerak. Tapi itu memalukan baginya untuk meminta Bibi Suan membantunya. "Tidak apa-apa. Aku akan keluar sebentar lagi untuk membantumu." Dong Suebing mengabaikannya dan menekan katup infus, menghentikan tetesannya. Dia membawa botol itu dan terlatih-tatih menuju toilet. Ku Yunsuan berjalan ke arahnya dengan marah. "Kenapa kamu tidak bisa mendengarkanku? Kau ingin aku memukulmu?" Dia mengambil botol darinya dan membantunya ke toilet. "Jangan mencoba menjadi pahlawan. Ayo, aku akan membantumu." Dong Suebing menjawab dengan malu, "Tidak apa-apa. Saya bisa melakukannya sendiri." Ku Yunsuan melambaikan tangannya, "Kamu ingin aku memukulmu? Cepat dan pergi." "Oke." Dong Suebing tahu dia tidak bisa menang melawannya dan terlatih-tatih ke toilet. Biasanya, toilet di rumah sakit memiliki pengait untuk menggantung botol infus. Tapi Dong Suebing dan Ku Yunsuan melihat sekeliling dan tidak melihat kaitnya. Itu memalukan, dan keduanya berhenti sejenak sebelum Ku Yunsuan menutup pintu di belakangnya dan mengangkat dudukan toilet.
Dia mengangkat botol infus di atas kepalanya dan berbalik ke arah dinding. Buru-buru. Aku tidak akan melihatmu. Dong Suebing hampir mati karena malu. Kamu, apa yang membuatmu malu? Ku Yunsuan berbalik dan menatapnya. Buru-buru. Dong Suebing hampir menangis ketika melihat Ku Yunsuan berbalik dan menatapnya. Dia perlahan membuka ikatan celana rumah sakitnya tetapi tidak menurunkannya. Aku akan menghitung sampai 3, dan aku akan benar-benar memukulmu. Ku Yunsuan berkata dengan punggung menghadapnya. 1, 2, 3. Dong Suebing menggertakkan giginya, menurunkan celananya dan mulai buang air kecil. Ini adalah pertama kalinya Dong Suebing merasa bahwa suara cipratan air kencing begitu memalukan. Setelah suara percikan berhenti, Ku Yunsuan membantunya memerah dan membantunya kembali ke tempat tidurnya. Bibi telah membeli beberapa pisang dan apel dalam perjalanan ke sini. Yang mana yang ingin kamu makan? Dong Suebing yang baru saja berbaring menjawab. Tidak apa-apa. Bagaimana bisa kamu tidak makan buah? Anda membutuhkan vitamin. Ku Yunsuan membantunya mengupas pisang dan menyerahkannya padanya. Dengarkan aku dan buka mulutmu. Dong Suebing berpikir dalam hati. Ini juga bukan pertama kalinya dia mempermalukan dirinya sendiri di depan Bibi Suan. Dia mengabaikan penampilan lelaki tua dan putranya dan menggigit pisang. Ku Yunsuan tertawa. Anak baik, ambil satu gigitan lagi. Bibi Suan memiliki satu kaki berlutut di tempat tidur saat dia bergerak lebih dekat ke Dong Suebing untuk memberi makan pisang. Lutut Ku Yunsuan yang ditutupi stoking berwarna kulitnya bergerak di bawah selimut hangat. Dong Suebing bisa merasakan sesuatu yang hangat dan halus menyentuh tangannya. Itu adalah kaki Ku Yunsuan. Pikiran Dong Suebing mulai bertanya-tanya dan mengucapkan kata-kata itu lagi. Bibi Suan, aku sangat menyukaimu. Bisakah kamu menjadi pacarku? Ku Yunsuan tercengang dan tangannya, memegang pisang, membeku di udara. Dengan pengalaman sebelumnya, Dong Suebing kali ini lebih percaya diri. Aku belum pernah bertemu orang yang berbudi luhur sepertimu. Aku sudah jatuh cinta padamu saat pertama kali kita bertemu. Bibi Suan, aku tahu aku tidak cukup baik untukmu. Tapi saya sangat berharap Anda akan memberi saya kesempatan. Ku Yunsuan tersipu dan meletakkan pisang di atas meja. Ini terlalu tiba-tiba. Aku tidak siap sama sekali. Dong Suebing sangat gembira. Bibi Suan tidak mengatakan bahwa dia bukan tipenya kali ini. Hahaha. Sepertinya menjadi pekerjaan yang bersih dan rapi. Ini adalah satu langkah lagi menuju kesuksesan. Aku tahu ini tiba-tiba. Tapi aku sangat menyukaimu. Bisakah kamu menjadi pacarku? Ku Yunsuan tetap diam. Bisa. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Maafkan aku Xiao Bing. Aku tidak punya niat untuk berkencan sekarang. Meskipun Dong Suebing tahu bahwa dia akan ditolak, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Mengapa? Apakah saya tidak cukup tampan? Apakah itu karakter saya atau sesuatu yang lain? Ku Yunsuan menggelengkan kepalanya dan melihat keluar jendela. Tidak ada yang salah denganmu. Ini masalah saya. Kamu orang yang baik. Dia berhenti sejenak. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan kepada Anda pada hari Anda menjemput saya dari kantor? Saya masih memiliki mimpi untuk mendirikan perusahaan saya sendiri. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mimpi ini. Saya tidak ingin terganggu dengan berada dalam suatu hubungan. Dong Suebing bertanya, mendirikan perusahaan Anda. Anda harus membutuhkan setidaknya 1 juta RMB sebagai modal. Apakah gajimu di agen surat kabar cukup? Ku Yunsuan tetap diam. Dong Suebing melanjutkan, kamu tidak akan berkencan jika kamu tidak mencapai impianmu. Ku Yunsuan mengangguk. Itulah yang saya putuskan.
Maaf. Lalu setelah kamu memiliki perusahaan sendiri, maukah kamu menjadi pacarku? Dong Suebing bertanya. Wajah Ku Yun Suan memerah dan bangkit. Saya akan bertanya kepada dokter tentang kondisi Anda. Brengsek. Apakah ini sukses? Bab 42 harus menghasilkan uang. Penolakan Bibi Suan tidak mengecewakan Dong Suebing. Sikap Bibi Suan mengejutkannya. Dong Suebing memperhatikan bahwa dia tidak punya cukup waktu dan segera berteriak kembali. Anak baik, memiliki satu gigitan lagi. Ah, Ku Yun Suan memegang pisang ke mulutnya. Dong Suebing menggigit dan perlahan mengunyah pisang. Ku Yun Suan mengambil serbet dan membantunya menyeka mulutnya. Lihatlah senyum bodoh itu. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa, aku hanya ingin tersenyum. Hahaha. Dong Suebing masih belum puas dengan dirinya sendiri. Itu sebabnya dia masih harus menggunakan kekuatannya. Dia masih tidak bisa membiarkan Bibi Suan tahu bahwa dia menyukainya. Dia tidak ingin dia merasa tidak nyaman. Dia ingin menunggu sampai Bibi Suan memiliki kesan yang baik tentang dia dan memiliki pengakuan yang sempurna. Dengan cara ini, peluang dia untuk berhasil akan lebih tinggi. Tapi ada rintangan besar dari Dong Suebing. Mendirikan perusahaan. Bahkan jika Bibi Suan bisa mendapatkan komisi untuk setiap penjualan iklan, berapa lama dia harus menunggu untuk menabung cukup? Setelah berpikir sepanjang sore, Dong Suebing memutuskan untuk membantu Bibi Suan. Jika dia punya uang untuk membantunya mendirikan perusahaannya, apakah peluang dia untuk berhasil lebih tinggi? Dong Suebing juga ingin menghasilkan lebih banyak uang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Jika dia bisa mendapatkan 1 juta RMB, dia akan memiliki kehidupan yang lebih baik dan mungkin juga punya pacar. Betul sekali. Uang juga sangat penting dalam sektor pemerintahan. Terkadang, dia perlu memberikan hadiah kepada atasannya. Ya, ini akan membunuh 3 burung dengan 1 batu. Harus menghasilkan uang. Target, 1 juta RMB 1 hari, 2 hari, Dong Suebing pulih dengan baik di bawah perawatan Ku Yun Suan. Sebagian besar perban di tubuhnya telah dilepas, dan dia bisa menggerakkan lengan dan kakinya dengan lebih baik. Selain olahraga berat, Dong Suebing bisa berjalan dan menaiki tangga tanpa pincang. Dia bertanya kepada dokter kapan dia bisa keluar karena dia bosan tinggal di rumah sakit. Dokter mengatakan kepadanya bahwa dia masih perlu dirawat di rumah sakit selama 2 hari lagi untuk observasi. Dong Suebing bertanya-tanya apakah rumah sakit ingin dia mengatakan selama beberapa hari lagi untuk menghasilkan uang darinya. Siang. Setelah makan siang di rumah sakit, Dong Suebing dengan lesu meminum obatnya. Makanan di rumah sakit Jiangong sangat murah. 3 kali makan seharga 10 RMB. Tapi makanan itu hanya untuk pasien dan bukan untuk anggota keluarga. Ku Yun Suan harus membawa makan siangnya di restoran terdekat. Setelah makan siang, dia membeli sebungkus yogurt kembali ke bangsal dan melihat Dong Suebing menatap dan meniup wadah makan siang plastik yang kosong. Ku Yun Suan tertawa dan meletakkan yogurt di atas meja. Apakah kamu terbelakang? Berapa usiamu? Dong Suebing memutar matanya. Saya bosan. 2 hari terakhir, Dong Suebing telah memikirkan cara untuk menghasilkan lebih banyak uang. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan di rumah sakit, dan itu membuatnya bosan. Jika Anda bosan, maka minumlah yogurt ini. Di sini, Bibi Suan, saya telah pulih. Mengapa kamu tidak kembali bekerja? Tanganmu masih belum bisa menyentuh air. Jika saya kembali bekerja, siapa yang akan membantu Anda mencuci muka? Siapa yang akan mencuci wadah makananmu? Ku Yun Suan berkata sambil memasukkan sedotan ke dalam minuman yogurt. Dia mengangkatnya untuk Dong Suebing. Minumlah. Jika Anda benar-benar bosan,
Saya akan menemani Anda berjalan-jalan di dekat rumah sakit. Kemana kamu mau pergi? Dong Suebing senang mendengarnya. Oke, kami hanya akan berjalan-jalan di dekatnya. Dong Suebing tidak keberatan kemana mereka pergi selama Bibi Suan bersamanya. Setengah jam kemudian, Dong Suebing berdiri di pintu masuk barat rumah sakit Jiangong. Dia melihat ke langit dan menghela nafas. Aku akhirnya melihat langit lagi. Ku Yun Suan memeganginya, membantunya berjalan. Keduanya berjalan perlahan menuju arah utara. Ada pasangan di depan bermain bulu tangkis dengan anak mereka di sepanjang trotoar. Ku Yun Suan membantu Dong Suebing berjalan ke kiri trotoar untuk menghindari mereka. Tapi saat mereka berjalan melewati keluarga itu, langkah kaki mendekat ke kanan mereka dan menabrak bahu kanan Dong Suebing. Aduh! Dong Suebing berteriak. Dia bisa merasakan sakit di bahunya, dan dia menoleh ke kanan. Perhatikan kemana kamu pergi. Pria paruh baya itu tidak meminta maaf dan melanjutkan jalannya. Xiao Bing, kamu baik-baik saja? Ku Yun Suan bertanya dengan gugup. Dong Suebing mengusap bahunya dan menjawab dengan cemberut. Saya baik-baik saja. Ku Yun Suan sangat marah. Dia berteriak pada pria paruh baya itu, "Hei kamu! Berhenti di sana!" Pria paruh baya itu berbalik. Apa yang salah? Apa yang salah? Ku Yun Suan menjawab dengan marah. Kamu telah menabrak saudaraku dan tidak bisakah kamu meminta maaf? Pria paruh baya yang membawa tas kulit menjawab dengan tidak sabar, saya hanya menyentuhnya dengan ringan, mengapa Anda harus membuat keributan? Bahu saudara laki-laki saya terluka, dan Anda telah menyakitinya. Ku Yun Suan menatapnya dan berkata, aku ingin kamu meminta maaf padanya sekarang. Dong Suebing merasa pria ini terlihat familiar. Dia mencoba mengingat siapa orang ini dan di mana dia melihatnya sebelumnya. Pria itu mengerutkan kening, apakah kamu gila? Kamu yang gila. Dong Suebing kesal. Dia menunjuk pria itu dan berteriak, saya menantang Anda untuk mengatakannya sekali lagi. Pria itu mendengus dan pergi dengan cepat. Dong Suebing sangat marah dan berjalan lebih cepat untuk mengejarnya. Berhenti di sana. Ku Yun Suan juga ingin mengejar pria itu. Tapi Dong Suebing belum pulih. Dia berhenti dan menarik Dong Suebing kembali. Lupakan. Tidak ada gunanya berdebat dengan pria itu. Dong Suebing menatap punggung pria itu dan tiba-tiba teringat siapa pria itu. Bibi Suan, aku ingat siapa ibu itu. Aku pernah melihatnya di TV. Dia adalah autentikator antik dari program TV. Nama belakangnya adalah Cheng. Pembawa acara dan tamu program memanggilnya Guru Cheng. Dia ahli dalam mengotentikasi uang kertas dan koin kuno. Dong Suebing telah bekerja paruh waktu di kota antik selama beberapa waktu dan tertarik pada barang antik. Dia sering menonton program ini di waktu luangnya. Ku Yun Suan menggelengkan kepalanya. Orang kasar seperti itu juga bisa menjadi ahli. Dong Suebing juga mendengus. Dia terlihat sangat baik di TV. Saya tidak menyangka karakternya menjadi seperti ini di kehidupan nyata. Telepon Ku Yun Suan berdering, dan dia menjawab. Halo, ya, ada masalah. Bagaimana bisa? Kemudian Anda dapat berbicara dengannya. Saya sedang cuti. Apa yang dia katakan? Tidak bisa. Ku Yang Suan memandang Dong Suebing. Bagaimana dengan besok? Saya akan berbicara dengannya di perusahaannya. Oke, haruskah hari ini? Bukankah proyek itu disetujui? Dong Suebing tahu bahwa itu adalah pekerjaannya. Dia berkata, kamu harus pergi. Pekerjaanmu lebih penting. Ku Yun Suan ragu-ragu dan berkata, baik. Aku akan kembali ke kantor sebentar lagi. Selamat tinggal. Apakah itu pekerjaanmu di divisi periklanan? Ku Yun Suan mengangguk. Ada beberapa masalah,
dan mereka membutuhkan saya untuk kembali dan menyelesaikannya. Mendesah. Aku bahkan tidak bisa beristirahat dengan tenang saat cuti. Ayo kembali. Aku akan mengirimmu ke rumah sakit dulu. Tidak. Bagaimana jika kamu jatuh lagi? Aku bukan anak kecil lagi. Dong Suebing berjalan beberapa langkah dengan cepat. Lihat, kakiku sudah sembuh. Kamu harus pergi sekarang. Tapi, Ku Yunsuan menatapnya dan mengusap pinggiran Dong Suebing ke sisinya. Kalau begitu aku akan pergi. Anda harus berhati-hati dalam perjalanan kembali. Berhati-hatilah saat Anda menyeberang jalan dan perhatikan kemana Anda akan pergi. Saat Anda menaiki tangga, Anda harus berjalan lebih lambat. Apakah Anda mendengar saya? Ya. Setelah Ku Yunsuan pergi, Dong Suebing menggosok bahunya yang sakit. Semua ahli autentikator antik kaya, tapi apa gunanya menjadi kaya jika karakter mereka seperti ini? Betul sekali. Barang antik. Risiko perdagangan terlalu tinggi. Tapi saya bisa menghasilkan uang dari barang antik. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.